Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kelas 10 ya. Jadi dasar informasian kali ini kita membahas tentang resep ya. Terus juga tentang dosis. Ya. Dari kemarin kan sudah tahu tentang apa sih obat itu, farmasi yang melakukan apa ya. Tahu ya. Jadi tentang obat, terutama yang terakhir kemarin kan ada namanya golongan obat berdasarkan undang-undang, yaitu ada yang obat bebas terbatas itu tanpa resep. Nah, kalau obat keras dan yang lainnya itu masuk harus dengan resep. Jadi kalau obat resep ya, resep itu untuk apa saja? Obat keras, obat apa? OBA. Nah, tapi ini ada kecualinya ya. Bisa tanpa resep, bisa tanpa resep. Ya. Tapi ada syaratnya, dengan syarat. Ya. Terus ada lagi yang tadi psikotropik. Psikotropik atau namanya obat keras tertentu. Tertentunya apa? Yaitu tadi karena dia bisa menyebabkan ketergantungan ya. Terus ini narkotik. Nah, ini harus ya. Sudah dikenal obat narkotik itu dia bisa menyebabkan ketergantungan ya. Oke. Jadi apa ini pentingnya resep? Nah, resep itu apa? Jadi kalian tahu ya, kalau sebelumnya itu kan ada dokter sebagai diagnosis, farmasi yang mengurus tentang obat. Nah, itu bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya itu berdasarkan resep ini. Ya. Jadi dokternya minta apa? Dituliskan berdasarkan resep. Dengan apa? Nah, ini ditulisnya dengan bahasa Latin. Jadi tidak tulis dengan bahasa biasa. Kenapa? Kemungkinan obat itu nanti kan di tempat lain kalau pakai bahasanya lokal sendiri itu kan tidak bisa dipahami. Kalau dengan bahasa Latin, bahasanya kan sudah mati, jadi tidak akan ada perubahan, tidak ada lagi bahasa slangnya. Jadi nanti dengan bahasa Latin, seluruh Indonesia, seluruh dunia itu akan sama persepsinya. Jadi tidak sampai terjadi kesalahan saat pelayanan obat. Nah, ini gunanya bahasa Latin. Jadi bahasa Latin itu sudah umum untuk bahasa kesehatan. Jadi nanti kalian ada singkatan tertentu ya, akronim tertentu itu berdasarkan bahasa Latin. Jadi nanti kita ada suplemen khusus untuk bahasa Latin. Nanti silakan bisa fotokopi di lab sendiri ya. Nanti bisa sebagai kalian baca dulu. Jadi nanti bahasa Latin ini kita bisa latihkan nanti untuk di minggu depan ya, saat tatap muka ya. Jadi bahasa Latin, semua bahasa resep itu masuk di bahasa Latin ya. Oke, apa sih isinya resep itu? Nah, resep apa itu? Jadi resep itu adalah permintaan tertulis ya, permintaan tertulis. Karena harus ada dokumentasi obat. Jadi permintaan tulis dari penulis resep. Penulis resep itu siapa? Nah, otomatis dari dokter. Ya. Dari dokter. Bisa apa saja? Bisa dokter, bisa apa? Dokter gigi, dokter hewan, ya. Itu bisa minta kepada farmasis untuk dibuatkan obat. Ya. Kepada farmasi. Jadi kita permintaan dari dokter itu bukan berarti harus telepon, enggak. Itu diwujudkan dalam dokumentasinya berupa resep dalam bahasa Latin ya. Nah, isinya nanti resep itu apa? Nah, kita lihat ya. Jadi resep ini ada namanya. Nah, bentuknya selembar, kalian kan pasti sudah tahu. Jadi di sini ada identitas penulisnya. Penulis resep. Ya.
Jadi ada nama, ya, alamat, nomor telepon, ya. Terus apa lagi? Nomor izinnya jangan lupa, karena ini harus sah ya. Harus ada nomor izin ya. Surat izin praktek. Nah, ya, misalnya. Jadi harus ada nomor izin. Izin dokter. Nah, ini harus ada. Kalau nggak ada berarti tidak sah. Kita berhak untuk tidak melayani ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, biasanya resep itu selalu dimulai dengan tanda R atau resipe ya. Di resipe. Jadi misalnya resipe apa? Resipe amok. Misalnya contoh ya. Amok. Amok berapa? Amok numero 12. Ini bahasa latinnya seperti apa? Nah, terus ada nanti namanya misfek. Nah, numero apa? Misalnya 2, 4. Terus ada namanya signa. Signa ini cara buat, cara pemakaian. Misalnya 3 DD 1 H BC 1 pulse ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini ada tanggalnya, kota, tanggal, buat. Ya, ini biasanya ada tanda tangan dokternya. Sini ada namanya pro. Kalau pro ini apa? Pro ini adalah identitas pasien ya. Misalnya anak siapa? Misalnya anak siapa? Anak kita misalnya. Umurnya berapa? Umur 10 tahun. Alamat jalan mana saja ya itu. Ya, jadi ini isinya kayak gini. Identitas penulis resep ya. Nah, jadi di sini kadang ada stempel dokternya. Di inilah kita yang namanya resep ya. Jadi di sini resep ini isinya ini ya, ada yang namanya magistralis, ada yang officinalis ya. Kalau officinalis ya, ini ada officinalis, ada magistralis ya. Kalau officinalis ininya resep dari buku formula, sudah ada ketentuannya ya. Misalnya salep apa atau pil blaudi, nah itu berarti officinalis. Ini sudah ada formula. Kalau magistralis ya sama kayak ini ya. Jadi resep ini formulanya adalah formula magistralis. Jadi dasarkan pendapat dokter ya. Jadi ini dari pendapat dokter. Oke. Nah, ini kita harus tahu. Kalau misalnya tidak diketahui, itu berarti misalnya resep tidak diketahui jumlah obatnya berapa, cuman ketahui bahwa ini judulnya obatnya itu apa. Nah, itu berarti officinalis. Kita harus cari di buku formula seperti FMS, seperti CMN ya, atau mungkin di buku Van Duyn ya, itu digunakan ya. Oke ya. Apalagi nah, bagian-bagiannya. Kalau itu kan tadi namanya pakai bahasa Latin ya.
Nah, ini ada namanya istilahnya bahasa Latin. Misalnya kalau identitas, identitas menurut resep itu namanya inscriptio. Ya, oke. Tanda tangan dokter, dokter itu namanya subscriptio. Ya. Terus ada ini signatura. Tata pakai, cara pakai, aturan pakai ya. R ini namanya invocatio. Ya. Oke. Nah, kalau ini itu dinamakan prescriptio. Ya, prescriptio atau ordinatio. Jadi isi resepnya. Oke. Ya. Jadi ini bagian-bagiannya ada invocatio. Sini signatura itu signa cetak aturan pakai ya. Terus prescriptio itu seluruh keseluruhan resep ini isinya apa. Inscriptio nama dokternya ya. Terus tanda tangan dokternya, nama subscriptio. Jadi itu bagian-bagian yang harus ada di dalam resep ya. Tidak boleh ada, kalau tidak ada tidak bisa dilayani. Terus ada tanda-tanda tertentu yang bahwa menunjukkan obat itu harus segera dibuatkan, dikasihkan ya. Namanya situ. Situ urgent PIM ya. Periculum in mora ya. Tatim harus segera. Ya. Ini berarti keadaan darurat, harus didahulukan daripada yang lain. Ya. Kalau ada namanya situ, urgent, PIM atau statin. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke isi obat. Nah, obat ini R-nya ya. Nah, ada yang namanya remedium cardinale, ada yang namanya adjuvans, ada yang namanya corrigen. Jadi resep itu mengandung obat ya. Obatnya itu ada remedium cardinale. Cardinale itu obat yang utama, yang berfungsi utama, bahan aktif ya. Remedium adjuvans yaitu ada obat apa? Fungsi pendukung. Misalnya utamanya apa? Asma, sesak. Pendukungnya apa? Pendukungnya bisa obat batuk, dahak, alergi ya. Corrigensnya apa? Misalnya bahan pembantunya apa? Nah, bahan pembantunya misalnya dibentuk apa? Nah, itu bisa bentuk misalnya kalau misalnya bisa untuk bayi, misalnya bisa digunakan gula ya untuk membantu masuknya. Nah, itu namanya corrigensia. Jadi corrigensia itu ada rasa, bau, dan warna. Biar rasanya menarik, baunya menarik ya. Baunya, rasanya itu kan bisa memudahkan kita untuk masuk. Kalau obat misalnya pahit, orangnya nggak suka pahit, dipaksa masuk gimana? Tidak bisa, pasti mudah ya. Nah, kalau warnanya dilihat kok jelek, gini, waduh pasti sudah tidak terima. Apalagi yang kosmetik. Nah, kosmetik pasti tidak terima yang jelek-jelek kayak gitu ya. Dari luarnya karena apa? Fungsinya untuk perbaikan tubuh. Nah, kok dalamnya sudah jelek, obatnya sudah jelek, sudah tidak mau ya. Nah, itu. Jadi corrigen ini juga penting, membantu supaya masuk ya. Oke.
Jadi korigen ada namanya ini macam-macam ya. Jadi korigen ada korigen aksio membantu bekerjanya obat ya. Ada yang odor ya, bau, sapor ya, rasa, bau, rasa ya, kolor, warna ya, solubilis dari kata soluble supaya mudah larut ya. Jadi banyak sekali korigen itu macam-macam. Jadi bahan tambahannya nanti bisa masuk korigen sangat banyak ya. Nah, kalau dua ini bahan aktif. Dua ini bahan aktif, cuma satu bahan aktif utama, satu bahan uji pembantu ya. Oke, ini yang tentang resep ya. Nah, seterusnya nanti dari resep ini ya, itu kalau mau diulang itu ada namanya kopi resep ya. Jadi kayak gini. Tekan ya. Jadi dari resep tadi ada yang namanya, kalau misalnya diulang atau nggak habis, itu bisa dibuatkan kopi resep. Jadi kalau nggak habis itu digunakan kopi resep ya. Nah, kopi resep ini isinya bagaimana? Nah, kopi resep ini kayak gini. Di sini biasanya paling atas ada identitas dokter, ini berganti identitas apa? Dokter kah? Bukan. Ya, ini adalah identitas yang melayani sebelumnya. Bisa apotek rumah sakit ya, bisa apotek atau LS ya, tempat di mana resep pertama dilayani ya. Jadi ini identitasnya. Terus apa lagi? Nah, ada tandanya kopi resep sini. Kopi resep atau apograf. Sama ya istilahnya. Ya. Jadi di sini ada misalnya nomor ya. Dokternya siapa? Ya. Ditulis tanggal berapa? Tanggal. Ya, untuk pro apa? Jadi nomor identitas resepnya nanti dilayani sesuai urutan ya. Nomornya berapa misalnya? Hari ini nomor 1. Dokternya siapa? Dokter siapa kemarin? Bagio. Tanggalnya tanggal saat penulisan resep, ini tanggal asli ya. Jadi dimanapun nanti ini kalau diulang, tanggalnya ini tetap tanggal penulisan resep aslinya. Pro untuk siapa? Nah, ya. Oke, terus baru dulu. Nah, ini resepnya. Ingat, ini tidak boleh dirubah. Ya. Tidak boleh dirubah, apapun dari resep yang awal tidak boleh berubah, harus sama. Plek. Ya, sama. Misalnya kalau ada perubahan, ya nanti dikasih keterangannya. Jadi untuk isi resepnya tidak boleh dirubah, ya. Nah, jadi ini resep ini nanti ada tandanya dead atau dead. Dead itu kalau sudah serahkan, dead itu kalau belum diserahkan, ya. Oke. Terus ini ada tanggal penulisan, ya. Tanggal kopi resep dibuat, ya. Oke, tanggal pelayanan. Ada apa? Tanda tangan apotekernya, ya. Ada tanda PCC atau Pro Copy Confirm, sama dengan aslinya.
Ini penting, kenapa? Kalau tidak ada ini berarti kopi resepnya tidak sah. Ya, jadi ada tangan, di sini ada stempel apotek. Ya, tanda tangan apotekernya. Di sini apa? Apoteker menanggung jawab dan SIPA. Oke, ini untuk kopi resep. Jadi bagian-bagiannya berbeda ya nanti daripada resep ya. Oke. Jadi ini salah satu dokumen, tidak bisa diberikan ke sembarang orang, bisa diberikan kepada mungkin dokter atau pasien. Kalau pasien minta bisa diberikan, ya. Oke. Atau kalau diminta polisi atau penyelidikan itu bisa diberikan. Jadi tidak semua ini termasuk rahasia pasien. Kita tidak bisa ngasih tahu pasien sakitnya ini dapat obat ini, tidak bisa, tidak boleh. Ya, kecuali persyaratan yang tadi, pasien-pasien yang tadi, ya. Oke. Oke, ini resep, kopi resep, dokumen ya harus disimpan, ya minimal selama 3 tahun, ya 3 tahun. Terus resep itu disimpan. Resep ada yang resep obat bebas terbatas, obat keras, UWA, ini jadikan satu. Terus resep narkotik, resep psikotropik itu sendiri, tidak boleh dicampur. Ya, kenapa? Nah, karena pelaporannya sendiri-sendiri, yang narkotik dan psikotropik. Ya, oke. Kalau misalnya sudah 3 tahun lebih, bisa dimusnahkan, tapi dengan cara buat berita acara pemusnahan, ya. Terus habis ini ada namanya etiket, ya. Jadi habis buat ini kan obatnya dilayani, ya, ditempel dengan etiket. Etiket itu ada 2, ada yang biru, putih. Biru itu untuk selain oral, selain yang diminum. Putih hanya untuk oral. Jadi walaupun sistemik disuntikkan, dia tetap biru. Ya, isinya apa? Kayak gini. Jadi identitas apotek. Terus ini ada nomor resep, ya. Ini ada kota dan tanggal pembuatan, kota dan tanggal buat. Terus di sini ada nama pasien. Ingat, nama pasien harus di tengah sini. Nama. Ya. Terus di sini signanya, ya. Di sini adalah signa. Signa itu apa? Misalnya diminum. Signa atau aturan pakai. Jadi misalnya pasien anak siapa? Anak kita tadi ya, 10 tahun. Signanya apa? Minum 3 kali sehari 1 buyer. Ya, nah kayak gini. Etiketnya karena diminum berarti harus putih. Ya. Oke. Terus ada lagi yang namanya label. Contohnya label itu apa? NI, neiter atau tidak boleh diulang tanpa resep. Ya, NI. Atau kalau untuk suspensi atau ada kocok dahulu. Untuk antibiotik, ya harus habis. Ya, jadi macam-macam. Nanti kalau label tidak selalu ada kecuali NI-nya. Kalau NI harus, kenapa? Karena resep itu harus tidak berjualan tanpa resep. Ya,
Jadi pasti ada labelnya itu apa? Pasti ada etiket, pasti ada labelnya NI kalau resep. Kalau nggak resep, ngapain di label NI? Nggak usah kan, nggak pakai resep, ya. Nah, kalau kocok dahulu antibiotik ya lihat bahannya. Kalau bahannya puyeng, kenapa pakai kocok dahulu, kan nggak usah, ya. Kalau bahannya cair, satu fase ya nggak usah dikocok dahulu. Kalau kecuali emulsi atau suspensi itu baru dikocok dahulu. Kalau bukan antibiotik ya nggak harus habis. Obat panas masih diambil separuh ya disimpan asal nutupnya rapat, ya. Oke, dari sini nanti ke depan silakan nanti dicari kopi resep, ya. Resep atau kopi resep silakan kalian cari, di print, ditempel. Nanti kita bisa latihan cara menghitung dosisnya, cara membacanya dengan bahasa Latin yang nanti kalian sudah fotokopi, ya. Oke, nanti silakan dicari ya, bisa di internet atau obatnya sendiri atau kopi resep adik-adiknya, orang tuanya bisa. Oke. Terus kita sekarang melangkah kepada yang namanya dosis. Ya, dosis itu apa? Banyaknya obat yang diberikan. Dosis itu apa? Banyaknya obat atau jumlah yang diberikan kepada seseorang, baik obat dalam atau obat luar, ya. Macam dosis ada yang dosis terapi. Nah, dosis terapi orang kalau mau sembuh harus pakai dosis terapi, ya. Terus ada namanya dosis maksimum. Dosis maksimum ini dosis terapi yang paling atas. Kalau lebih dari maksimal kemungkinan terjadi efek samping, yaitu namanya dosis maksimal, ya. Ya, di atasnya dosis maksimal ada namanya dosis toksik. Kalau sudah melebihi dosis toksik, melebihi dosis maksimal, sudah masuk toksik, itu pasti ada efek sampingnya, ya. Bisa ringan, bisa berat. Nah, ya. Terus ada LD 50. Lethal dose, mematikan. Ada yang 50, ada yang 100. Kalau ada LD, obatnya jangan dikasihkan dulu, karena berbahaya. Kalau 50 itu cuma separuh coba yang mati. Kalau 100 itu mati semua, ya. Oke. Ada dosis inisiasi, ya, dosis awal yang diberikan, terus ada dosis pemeliharaan, ya. Oke. Untuk wanita dan orang tua itu harus dipertimbangkan ada pengurangan atau penambahan. Kalau vitamin untuk wanita hamil itu harus ditambahkan, misal karena ada bayinya. Kalau anak dan bayi itu harus berkurang. Kenapa? Anak dan bayi itu tubuhnya cuma tidak sampai 100% dari dewasa. Orang tua juga. Jadi harus dikurangi, apalagi kalau ada penyakit dan sebagainya, ya. Oke. Untuk dosis anak dan bayi ini ada rumus dosis anak, ya. Ada berdasarkan umur. Rumus Young, ya. N per N plus 12 atau N per 20, ya. Ini Young, ini healing, ya. Atau N per 150, ini Freud, ya. N-nya apa? N-nya kalau di sini tahun, ya, tahun. Untuk umur 8 ke bawah. Kalau ini untuk 8 ke atas, ya. Kalau ini bulan, ya. Terus ada juga yang berdasarkan berat badan. Nah, atau pakai plak itu, ya. Kalau plak kilogram per 150 kali GM dewasa, ya.
Terus ada juga rumus termik, ya. Termik. Jadi anak dalam Kg per 70. Terus ada namanya dosis maksimum gabungan. Jadi dosis maksimum gabungan ini kalau ada bahan satu mengandung bahan lain itu harus dihitung bersama-sama. Kenapa? Bisa terjadi pengumpulan. Ya, oke, itu saja yang kita sampaikan. Selanjutnya bisa dikasih contoh nanti biar kita bisa latihan untuk ya selanjutnya tetap muka. Oke, terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.